wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang korespondensi. Apa itu korespondensi? Korespondensi itu adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kegiatan yang berada di dalam saling mengirim surat yang dilakukan oleh perorangan maupun sebuah organisasi maka akan lebih dikenal dengan surat menyurat atau korespondensi. Dari pihak yang dimana akan terlibat ke dalam hal tersebut adalah sebuah aktivitas tersebut dinamakan dengan koresponden. Surat. Apa itu surat? Surat adalah media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pertanyaan, atau tanggapan sesuai dengan keinginan si penulis surat. Adapun fungsi surat itu yaitu 1. Surat sebagai alat komunikasi. Yang kedua, surat sebagai wakil penulis. Yang ketiga, surat sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dan yang terakhir, surat sebagai bukti tertulis. Bagian surat terdiri dari 1. Kepala surat atau kop surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Yang keempat, lampiran surat. Yang kelima, hal atau perihal. 6. Alamat dalam surat. Maksudnya, siapa yang dituju. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Isi surat itu terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup. 9. Salam penutup. Yang ke-10, pengirim surat. 11. Penulisan surat. 12. Inisial. Bentuk surat itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama, block style atau bentuk setengah lurus. Surat yang berbentuk setengah lurus disusun dengan aturan. Semua bagian surat diketik mulai dari margin kiri yang sama. Batas-batas bagian surat diketik dengan menambahkan jarak 5 ketukan dan setiap paragraf baru dimulai pada margin yang sama. Di antara paragraf yang satu dan yang lainnya berjarak 1 spasi. Yang kedua, full block style atau bentuk lurus. Bentuk lurus pada dasarnya hampir sama dengan bentuk lurus penuh. Bedanya terletak pada pengetikan tanggal surat, nama jabatan, tanda tangan, nama terang, dan NIP. Salam penutup, semuanya terletak di margin sebelah kiri. Yang ketiga, bentuk lekuk dan gerigi atau indented style. Bentuk lekuk dan gerigi yaitu setiap paragraf diketik agak menjorok ke dalam. Paragraf yang satu dan paragraf yang lainnya tidak perlu berjarak. Yang keempat, bentuk resmi Indonesia Lama. Bentuk resmi Indonesia Lama yaitu penulisan halaman surat diketik sebelah kanan di bawah tanggal surat. Yang terakhir, bentuk resmi Indonesia Baru. Bentuk resmi Indonesia Baru merupakan variasi bentuk setengah lurus dan bentuk resmi Indonesia. Bedanya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam penutup yang berada pada margin kanan yang setara dengan penulisan tembusan. Di dalam membuat surat, perlu diperhatikan bahasa-bahasa surat. Bahasa surat itu terdiri dari 1. Penggunaan bahasa Indonesia dalam surat. Penggunaan kata-kata dialek yang belum dikaji kebenarannya tidak dibenarkan. Penggunaan kata-kata gimana, ngapain, kenapa, entar, kasih, bikin, dan yang semacam itu termasuk tidak baik. Padanan kata-kata itu yang dianggap baik adalah bagaimana, mengapa, nanti, memberi, dan membuat. Yang kedua, kata yang lazim. Pilihlah kata yang lazim memakai istilah dalam bahasa Indonesia. Misalnya, masukan bukan input. Suku cadang bukan spare part. Peningkatan bukan ranking. Dampak bukan impact.
Yang ketiga, kata yang cermat. Kata memohon, meminta, menugasi, memerintahkan, menganjurkan, dan menyarankan merupakan kata-kata yang mempunyai arti yang sama. Penulis surat dinas hendaknya dapat memilih kata tersebut dengan tepat, sesuai dengan kesan yang ingin dia sampaikan dalam surat. Penggunaan sapaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Ananda hendaknya tepat pula sesuai dengan kedudukan orang yang dikirim surat tersebut. Apakah penerima surat lebih tinggi pangkat dan kedudukannya atau sederajat pengirim surat? Yang keempat, ungkapan idiomatik. Unsur-unsur dalam ungkapan idiomatik sudah tetap dan senyawa. Unsur-unsur itu tidak boleh ditambah, dikurangi, atau dipertukarkan. Yang termasuk ungkapan idiomatik antara lain sesuai dengan, bertemu dengan, terbuat dari, luput dari. Yang kelima, ungkapan yang bersinonim. Ungkapan-ungkapan yang bersinonim atau berarti sama sebaiknya tidak digunakan sekaligus. Contohnya, sejak dan dari, dan adalah dan merupakan, atau tidak digunakan sekaligus. Di dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu mempunyai bentuk yang menarik. Pengertian bentuk di sini adalah performance surat lamaran secara keseluruhan, seperti pas foto berwarna walaupun tidak diminta, tulisan tangan yang rapi atau hasil ketikan yang bagus. Kekeliruan pembuatan surat lamaran yang sering terjadi adalah pelamar sering beranggapan bahwa surat lamaran harus ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditulis di atas kertas folio bergaris. Surat lamaran tidak boleh diketik dengan komputer atau mesin tik. Itu adalah anggapan yang sangat keliru. Tulislah surat lamaran dengan komputer, cetaklah dengan printer yang terbaik yang dapat Anda lakukan. Dengan cara itu akan membuat lamaran Anda lebih menarik daripada yang lainnya. Syarat yang kedua yaitu mempunyai bahasa yang baik. Bahasa yang baik di sini adalah bahasa formal, karena lamaran merupakan salah satu surat dinas pribadi. Bila surat lamaran mencantumkan syarat dapat berkomunikasi dengan bahasa asing, Inggris, Mandarin, Jepang, atau lainnya. Syarat yang ketiga, menggambarkan kemampuan pelamar. Disinilah yang sering terjadi menimbulkan masalah. Sebagai bangsa Timur dengan etika yang tinggi, menonjolkan kemampuan diri sering dipandang perbuatan yang tabu. Ketabuhan tersebut juga termasuk pada waktu pelamar melamar pekerjaan. Syarat yang keempat, tepat pada sasaran. Yang dimaksud pada tepat pada sasaran adalah tepat pada siapa lamaran ditujukan. Pengertian tepat di sini adalah pihak yang dituju diutamakan mencantumkan nama, gelar lengkap, nama jabatan, serta nama perusahaan berikut alamatnya. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapai tujuan pembuatannya diantaranya 1. Menyebutkan sumber lamaran. Sumber lamaran dapat media massa atau bila sumbernya ini dicantumkan nama media massa dan edisi terbitnya, informasi di kampus atau referensi, atau tanyakan lebih dahulu kepada pembeli referensi. Bila tidak bersedia, cukup cantumkan berdasarkan informasi dari salah satu rekan, famili, perusahaan, bapak atau ibu yang dipimpin. Yang kedua, identifikasi diri lengkap dari pelamar. Identifikasi diri dari pelamar meliputi nama, alamat, nomor telepon, handphone, atau alat bantu komunikasi lainnya. Identitas diri dan pelamar harus memudahkan pihak perusahaan menghubungi pelamar. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Mencakup posisi yang kehendaki ditulis untuk memudahkan sortir bagi bagian personalia. Seringkali perusahaan mensyaratkan penulisan kode tertentu di amplop lamaran. Yang keempat,
Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ditulis dari pendidikan yang paling rendah melalui pendidikan yang tertinggi atau sebaliknya. Cantumkan tahun mulai masuk sampai selesai. Selisih antara tahun menunjukkan berapa lama menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Yang kelima, riwayat pekerjaan. Sama dengan riwayat pendidikan. Bila Anda pernah bekerja sebelumnya, cantumkan riwayat pekerjaan Anda dari terlama sampai terbaru atau sebaliknya. Yang keenam, kemampuan lain yang dimiliki, bila ada. Kemampuan lain dapat berupa kemampuan olahraga, pengalaman berorganisasi, atau keahlian lainnya yang dipandang menambah kredit poin pelamar. Kemampuan berolahraga memang tidak masuk kepada prioritas kerja, tetapi seringkali sebuah perusahaan mempunyai klub olahraga tertentu sebagai media promosi perusahaan. Pembahasan yang terakhir adalah macam-macam surat. Yang pertama, surat dinas. Surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan yang biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Surat yang kedua adalah surat pribadi. Surat pribadi yaitu surat pribadi yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi juga disebut dengan surat prai. Orang menulis surat pribadi karena adanya pergaulan sehari-hari. Dari pergaulan itu akhirnya muncul suatu ide yang untuk menulis surat pribadi. Yang ketiga, surat niaga. Surat niaga adalah surat yang dibuat oleh orang-orang atau suatu badan usaha atau perusahaan untuk mencari keuntungan. Surat ini dapat bersifat inter dan ekstern. Surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat pemberitahuan pengiriman barang adalah surat yang dikirim oleh penjual yang ditujukan kepada pembeli dengan maksud untuk memberitahukan bahwa surat pesanan sudah diterima dan barang sudah dikirim ke alamat pembeli. Surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang dibuat oleh pembeli yang ditujukan kepada penjual dengan maksud untuk memberitahukan bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, disertai dengan cara penyelesaiannya. Hal ini sering terjadi dalam dunia bisnis. Surat perjanjian. Bagi sebagian orang masih banyak yang bertanya-tanya tentang surat perjanjian dan bagaimana cara membuatnya. Surat perjanjian adalah jenis surat yang isinya tentang perjanjian atau kesepakatan di antara kedua pihak tentang hak dan kewajibannya masing-masing yang sifatnya mengikat diri untuk melakukan suatu hal atau melakukan hal sesuatu. Surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang dibuat dan dialamatkan kepada seseorang atau pejabat yang berguna untuk mengantarkan surat, dokumen, barang, dan lain sebagainya. Dalam pembuatannya, surat pengantar dapat dibuat seperti surat dinas biasa dan dapat pula dibuat dengan memberikan kolom. Surat edaran. Surat edaran adalah surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pejabat atau pegawai. Surat edaran ini berisi penjelasan sesuatu hal, misalnya kebijakan pimpinan, petunjuk mengenai tata acara pelaksanaan, atau perundang-undangan. Surat penagihan. Surat penagihan adalah surat yang dibuat oleh penjual kepada pembeli berisi peringatan agar pembeli membayar utangnya yang sudah lewat dari tanggal jatuh tempo atau tidak sesuai dengan perjanjian. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.